Namun sayang, gemilang popularitas si Unyil ternyata berbanding terbalik dengan kisah hidup Pak Raden. Hampir selama 40 tahun, Suyadi tidak memiliki harta benda berharga. Rumah yang seumur-umur ditinggali adalah milik kakak sulungnya. Suyadi juga menjalani hidup sebatang kara, tak pernah diketahui ia memiliki istri ataupun anak. Praktis hanya seekor kucing yang berbagi hidup bahkan berbagi piring dengannya sampai ajal menjemput. Seminggu lagi menikah, Po Eli kecelakaan. Ia diserempet mobil hingga terluka. Benarkah perkawinan terancam ditunda? Ulang tahun ke-22, Syahnas diberi pesta kejutan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia seni dan hiburan tanah air kembali berduka. Seorang guru bangsa yang juga legenda dongeng tanah air, Dr. Andes Suyadi, atau yang lebih kondang dengan nama Pak Raden, semalam pada pukul 22.20 waktu Indonesia bagian Barat, berpulang ke Rahmatullah di usia genap 83 tahun di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Selatan. Pencipta boneka dan cerita legendaris si Unyil itu meninggal setelah menderita sakit selama beberapa tahun terakhir. Semalam jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pasti kita berduka dan kehilangan sosok yang sangat berpengaruh ya buat apalagi saya zaman kecil. Beliau itu adalah bagian dari hari-hari kita gitu. Bagaimana sosok Pak Raden ini dengan karakternya gitu. Di antara galaknya, di antara dia tetap mencoba untuk menyampaikan bijak sebagai orang tua. Tapi artinya secara suara aja kita udah yang kehilangan tuh. Sosok Pak Raden sosok yang sangat inspiratif buat semua kalangan, baik itu dari sisi pendidikan, dari sisi bagaimana membesarkan anak. Menurut gue sih gitu sih. Pak Raden atau Suyadi lahir di Puger, Jember, Jawa Timur 28 November 1932. Namanya berkibar setelah di era 80-an, almarhum menciptakan karakter boneka si Unyil yang ditayangkan sebagai serial boneka di stasiun TVRI. Di tahun 2002 sampai 2003, serial si Unyil sempat pindah tayang ke layar RCTI. Yang menarik, almarhum Suyadi juga ikut masuk menjadi salah satu karakter tokoh dalam serial si Unyil, yaitu sebagai Pak Raden, sosok priayi berkumis lebat, berpakaian beskap dan belangkon, namun dengan sifat kikir dan galak. Bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, atau Bu. Coba tuh, Bapak ini selalu mendapat kesukaran kalau ada turis asing datang di desa kita ini. Lawang semua bicara Inggris saja. Wah, kan susah buat Bapak. Antagonis dalam arti pemarah, tidak suka gotong royong. Film Boneka Si Unyil membuat jutaan manusia Indonesia menjadi pengagum Pak Raden. Tak terkecuali dua musisi muda, Bondan Prakoso dan Charlie Van Houten. Tahun lalu, keduanya anjang sana ke kediaman Pak Raden demi nostalgia pada kenangan masa lalu yang indah bersama si Unyil. Gue pertama kali inget itu waktu gue umur 4 tahun kali ya, yang bisa gue inget. Pokoknya gue inget banget itu sekitar jam 9 pagi apa jam 10 pagi gitu, sebelum Ria Jenaka deh pokoknya deh. Nyokap manggil gitu, tuh Unyil udah mau main tuh, biasa gitu kan. Masuk, mandi sebentar, duduk di depan TV sambil bedak cemong-cemong gitu kan, nonton Unyil. Dan sampai yang gue inget sih, gue sampai kelas 2 SD atau 3 SD gitu gue masih nonton. Waktu itu aku bikin salah satu lagu, waktu itu lagunya Budi Cemara. Jadi itu waktu itu aku bikin timnya, salah satunya modelnya adalah Pak Raden.
Namun sayang, gemilang popularitas si Unyil ternyata berbanding terbalik dengan kisah hidup Pak Raden. Hampir selama 40 tahun, Suyadi tidak memiliki harta benda berharga. Rumah yang seumur-umur ditinggali adalah milik kakak sulungnya. Suyadi juga menjalani hidup sebatang kara, tak pernah diketahui ia memiliki istri ataupun anak. Praktis hanya seekor kucing yang berbagi hidup bahkan berbagi piring dengannya sampai ajal menjemput. Orang lain akan mengatakan jijik. Jadi orang kalau saya nggak ada rasa jijik. Udah, ayo dah. Bosen. Ya ini memprihatinkan, padahal kan maksudnya ini suatu penghargaan yang besar dan ini adalah aset yang harus dilestarikan gitu. Siapa sih yang nggak tahu toko Pak Raden itu? Mungkin teman-teman juga dari masa kecil sampai sekarang masih mengenal itu, dan tokonya sangat legend. Di hari tuanya yang sunyi, Pak Raden tetap konsisten bergumul dengan kesenian, terutama seni melukis dan menggambar sketsa. Si Gundul pun tertidur. Tidurnya tidak sebentar. Tidurnya lama sekali. Sampai tengah hari dia baru terbangun. Lalu apa yang terjadi? Begitu bangun, dia tiba-tiba dia menangis keras sekali. Ini air matanya berlinang-linang. Ada apa ya? Wah, kalau melukisnya secara profesional itu saya belajarnya di sekolah ya, di ITB. Sementara itu, kejutan muncul dari Po Eli Sugigi. Seminggu sebelum menikah, Po Eli mengalami kecelakaan. Motor yang ditumpangi bersama Ferry, calon suaminya, diserempet mobil. Po Eli pun terluka. Lalu benarkah pernikahan Po Eli terancam ditunda? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Pemirsa, ini dia apa namanya ini Mbak? Anastasi. Bukan Anastasi, nama artis Anastasia dulu itu. Anastasi. Mas Ayu di Sloka. Jadi nanti kalau misalkan pas lagi disulam katanya nggak sakit gitu. Namanya Anastasi. Wanita berusia 44 tahun itu gencar merawat tubuh dari perawatan wajah, perawatan kulit dan rambut, sampai diet ketat. Dan kemarin, giliran bagian alis yang dipermak Po Eli dengan melakukan sulam alis. Ini kita pola dulu, dibentuk alisnya, baru mengisi tinta. Po Eli ingin memiliki alis yang lebar dan tebal dan tentunya lebih indah. Janda dua anak itu tahu betul bagaimana merayakan pernikahan keempat yang diharapkannya menjadi yang terakhir. Lantas seperti apa alisnya setelah disulam? Bandingkan alis baru Po Eli ini dengan alis sebelum disulam. Puas kok, jadi muka aku berubah. Yang tadinya muka aku mirip Eli Sugigi, sekarang udah mirip Luna Maya. Alisnya, maaf ya Luna, kan muka aku sama Luna Maya setipe. Nah,